Hai guys, apa kabar? Welcome back to RL Chess. Semoga kalian sehat selalu. Ya, kita akan kembali membahas partai dari Tata Steel Chess India Rapid and Blitz 2021, di mana mempertemukan Erigaisi Arjun melawan Levon Aronian. Ya teman-teman, ini adalah remis yang membawa berkah bagi pecatur muda dari India, Grandmaster Erigaisi Arjun. Ya, dengan remis ini dia berhak menjadi juara di Tata Steel Chess India Rapid and Blitz 2021. Nah, bagaimana partainya? Dan sebelum kita lanjutkan, pastikan kalian sudah like dan subscribe channel RL Chess. Kita lanjut. Levon memegang buah putih berhadapan dengan Arjun. Dengan E4, Arjun menjawab E5, kuda F3, kuda F6. Ya, Arjun menjawab Levon Aronian yang bermain dengan E4 dengan pembukaan Petrov ya. Dan di sini memilih kuda kali E5, D6, kuda F3 dan kuda kali E4. Ya, benar sekali ini masih pattern pembukaan Petrov. Dan teman-teman, pembukaan Petrov ini dimulai dari berabad-abad yang lalu ya, dan banyak digunakan oleh para grandmaster untuk mencari draw biasanya. Dan lebih populer pembukaan Petrov ini dimainkan top elite grandmaster, yaitu Fabiano Caruana, yang sering banget bermain dengan Petrov attack di turnamen elite. Nah, saya akan ajak teman-teman di sini putih ada dua pilihan guys. Yang pertama adalah dengan variasi classical atau mainline, yaitu D4, kemudian gajah D3 dan rokade. Dan hitam akan menjawab setelah D4 biasanya D5, kemudian gajah E7 dan rokade. Nah, satu pilihan lagi bagi putih dalam posisi seperti ini adalah bermain dengan kuda C3 guys, yaitu dengan versi modern yang dipopulerkan oleh Peter Leko dengan jawaban bagi hitam yaitu kuda kali C3, D kali C3, dan gajahnya akan diplot ke F4, kemudian menteri D2, variasi rokade. Hitam biasanya menjawab dengan kuda C6, gajah F4, kemudian gajah E6, menteri D2, dan bisa memilih dengan rokade pendek atau rokade panjang, yaitu dengan menteri D7, kemudian putih rokade dan hitam rokade. Atau ada juga yang memplot gajahnya di E3 ya teman-teman. Nah, ini adalah variasi lain yang bisa dipilih oleh pemain putih apabila melawan Petrov defense. Nah, sekarang kita balik lagi ke partai dari Arjun. Kuda kali E4, dan di sini Levon memilih variasi mainline atau classical yaitu D4. Variasi yang udah lama banget dimainkan. Kemudian D5 jawaban dari Arjun, benar sekali. Gajah D3 dan gajah D6 simetris ya. Rokade dan rokade. Ya, kekuatan hitam adalah memplot kudanya di E4. Biasanya putih mencoba ya. Yang sering terjadi adalah putih mencoba untuk menghancurkan kuda di E4 ini, mengambil spot kuda di E4 ini dengan kuda BD2, kemudian C4 atau kuda C3. Nah, di sini hitam biasanya setelah putih C4, maka lanjutkan C4, maka akan dijaga C6. Kemudian benteng E1 dan hitam bisa menjawab dengan F5 atau gajah F5. Tapi di sini Arjun menjawab gajah F5 ya. Ya, kemudian di sini memilih menteri B3, ancam pion B7. Kemudian Arjun menjawab menteri D7. Kenapa menteri D7? Ya, karena menteri B3 selain menyerang pion B7, dia coba mengancam pion D5. Nah, kenapa pilihannya menteri D7? Karena apabila putih coba ngambil C kali D5, C kali D5, dan teman-teman terpancing untuk makan pion di D5 gratis, tapi sebenarnya ada ini ya, persiapan yang matang yang dilakukan. Ide dari menteri D7 adalah gajah kali H2. Boom, mendapatkan menteri di D5. Jadi poison pawn atau pion racun. Makanya menteri D7, teman-teman. Dan di sini kemudian menjawab Levon dengan gajah E3. Mengeluarkan perwira dan kuda A6. Arjun tujuannya adalah untuk mengeluarkan perwira sekaligus memplot kudanya di B4 mengancam gajah di D3. Makan C kali D5, C kali D5 dan A3. Ya, mencegah kuda di B4 ya. Dan kuda C7, Arjun memberikan pion di B7,
Tapi apabila terpancing lagi dan lagi jebakan dari seorang Arjun, yaitu benteng F B8. Mati menterinya guys. Pion racun lagi, pion racun lagi. Ya, kuda C7 dan dipilih oleh Arjun adalah gajah F1. Mundur. Ya, Arjun berniat juga ya. Langkah dari gajah F1 ini maksudnya apa sih? Mengeluarkan gajahnya dari gajah G2. Selain itu, apabila gajahnya tetap di D3, apabila dia mengeluarkan perwira, maka akan terjadi pertukaran gajah ya, dimana kekuatan dari putih adalah gajah putih ini sebenarnya. Makanya dia saving gajahnya, gajah F1. Selanjutnya Arjun menjalankan benteng A E8. Tetap dikasih pion B7 nya, tapi idenya adalah benteng B8 dan ngambil pion B2. Menguntungkan buat Arjun. Nah, kudanya belum keluar nih dari Levon, makanya dia kuda BD2 dan A6 Arjun. Kemudian kuda kali 4. Ya, kudanya mengganggu sekali, gajah kali 4. Kemudian ya, gajahnya sangat kuat dan mengancam pion di F3. Pastinya kudanya kabur dan dipilih kuda E5 ya. Kenapa dia nggak memilih kuda D2? Sepertinya di level top elite grandmaster mereka tidak menyukai langkah pasif ya, karena kalau kuda D2 ya tinggal mundur aja, tidak terjadi masalah apapun, malah kesulitan buat putih. Makanya di sini dia kuda E5 karena kekuatan dari gajah hitamnya bahaya banget nih. Ya, kalah satu pion sih D kali E5. Dan sepertinya Levon juga berkalkulasi mengancam pion B7 ya setelah benteng kali E5. Mungkin Levon ingin bermain dengan gajah D4, kemudian coba kabur dulu benteng H5 dan ngambil pion B7 ya. Ya, tapi setidaknya terlihat bahwa tanpa gajah hitam ini seorang Arjun tidak terlalu bahaya nih buah-buahnya. Selanjutnya Arjun tidak memilih makan pion D5 tapi D4. Ya, Arjun seorang yang sangat taktikal. Kemudian benteng AD1, jaga kuda E6, dan coba teman-teman pause kira-kira langkah yang bagus untuk putih di sini apa guys. Yang lihat evolution barnya langsung naik untuk Levon Aronian. Ya, sebuah kesalahan dari Arjun berani mendorong pion D4 dan kuda E6 karena di sini ada langkah yang bagus untuk putih adalah ya, gajah kali D4. Lihatlah bahwa benteng D1 mempining menteri di D4, kemudian kuda kali D4 dan lihat ya, walaupun sekarang menterinya terancam, tapi dengan menjalankan menteri E3 maka menambah ancaman dari gajah D4 dan kuda D4 yang diancam secara sekaligus. Ya, harus memilih antara kuda atau gajah. Arjun memilih gajah. Benteng kali D4, satu pion Levon Aronian unggul. Menteri E7 dan F4. Ya, kalau lihat evolution barnya sampai langkah ke-23 ini setelah unggul satu pion enak banget ya Levon Aronian. Dan prediksinya menang nih kalau secara evolution bar. Tapi kita lihat ya bagaimana Arjun menahan ini karena satu pion dengan tidak ada ini apa? Kompensasi apapun untuk hitam ini sepertinya menyulitkan harusnya. Ya, Arjun jalan G6 mencegah pion F5 karena kalau pionnya udah masuk di baris kelima, dua pion ini bahaya banget ya. Kemudian benteng ED1, Levon bermain posisional, ya tukar dan benteng D6. Makan. Ya, tujuannya adalah gajah kali 6 ya. Menjatuhkan gajah di sini. Benteng D8, ya. Arjun coba menukar semua perwira dengan harapan ya cari remis ya dia. Ya, menteri D4. Benteng kali D6 dan E kali D6. Arjun menjawab menteri E6. Ya, Levon menjawab raja F2 mengeluarkan rajanya. Kemudian menteri F5 dan gajah E2. Ya, target dari Levon Aronian adalah bagaimana cepat menukar gajahnya supaya pion ini tidak terjaga ya dan promosi. Ya, Arjun menjawab H5 dan H4. Menteri E6, B4, menteri F5, balik aja, menunggu. A4 dan gajah D7. Ya, ide dari gajah D7 apa sih guys? Kalian bisa tebak idenya Arjun. Ya, setelah dorong pion A4 ini adalah gajah D7 dan lihat struktur pion H4 ya, ada peta kosong di G4. Jadi ide dari Arjun adalah menjaga pion di D7 dan menteri C2 juga gajah ke G4 ya, mempining raja di F2. Kemudian menteri E5, menteri C2, Arjun dan menteri E7
Nah, inilah mulai kesalahan dari Levon karena pionnya jatuh di A4. Kemudian Raja G3, Gajah E6, dan ya ide dari Levon adalah Menteri E7 untuk mengancam pion F7 ya. Hanya dia tidak bisa melakukan Gajah C4 sekarang. Kenapa? Karena ada Menteri C2, skak, dan ya mengancam gajah. Jadi dia harus balik lagi. Makanya belum bisa dilakukan. Nah, makanya Levon jalan Raja G3. Kemudian Gajah E6 dan Gajah C4. Ya, tetap ya. Dikasihin gajahnya, tapi apabila teman-teman makan, maka pionnya akan promosi ya. Nah, makanya di sini Arjun menjawab dengan Menteri A3 skak ya. Harapannya adalah cari remis. Raja H2 dan Menteri kali B4 ya. Gajah kali E6 ya. Menteri kali F4 ya. Nggak ada tujuan dari Arjun, nggak ada tujuan lain, yaitu harus bisa dapetin remis ya. Karena 2 langkah lagi pionnya Levon Aronian ini jadi guys. Kemudian Raja H3, Menteri A3 skak, G3 ya. Dan Menteri F3 ancam mat. Gajah kali F7, Menteri kali F7, dan Menteri D8. Ya, lihat evolution bar-nya udah seimbang, Menteri D8 dan Menteri F8. Ya, harus teradu dan ada ancaman lain yaitu Menteri F1 dan Menteri F2. Nah, inilah. Makanya di sini draw. Nah, kalau kita balik lagi, kira-kira menurut teman-teman kesalahan dari Levon Aronian apa sih? Kalau lihat evolution bar kan tadi udah unggul banget ya. Sepertinya terlalu buru-buru dorong A4 nih. Kalau menurut evolution bar harusnya di sini. Nah, coba kok teman-teman komen selain A4 langkah apa lagi yang bagus. Nah, kalau menurut RLC sih harusnya Gajah F3 ya di sini, mengadukan gajah untuk pionnya bisa promosi. Nah, sayangnya Levon missing ya. Dia blunder dan tidak melihat itu. Setelah A4 langsung cepet banget Arjun Gajah D7. Wow. Ya, berkat draw melawan peringkat 4 di ini ya, catur rapid dunia ini, Levon Aronian. Ini membuat Erigaisi Arjun menjadi juara di Tata Steel Chess India Rapid and Blitz tahun 2021. Ya, dan benar-benar spektakuler ya. Karena apa? Karena berkat draw ini juga Levon Aronian harus mengubur mimpinya jadi juara 1. Dia terjatuh dan mendapatkan peringkat kedua di bawah Erigaisi Arjun. Nah, babat blitznya akan dimulai hari ini teman-teman. Nah, dengan kemenangan Erigaisi Arjun ini ya, makin kelihatan dan makin mengisyaratkan ya bahwa catur India ini benar-benar memiliki masa depan yang cerah. Dan menurut teman-teman, prediksi apakah Erigaisi Arjun akan menjadi juara dunia catur rapid yang akan bertanding di Desember nanti? Sangat menarik untuk dinantikan. Dan satu lagi Grandmaster dari India yang benar-benar cerah sekali masa depannya. Pemain taktikal dan mampu juga menahan top-top Grandmaster ya teman-teman. Di awal pembukaan turnamen Tata Steel ini dia sangat terimpress dengan Levon. Dimana Levon main dia mau ikut turnamen itu. Dan terbukti ya, karena percaya dirinya itu Arjun bisa menjuarai Tata Steel ini. Nah teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya teman-teman yang lain tahu nih bahwa ada Grandmaster juga selain Pragnananda yang memiliki masa depan yang cukup cerah, yaitu Erigaisi Arjun. Nah, saya pamit. Catur Indonesia Jaya.